Hello Real Food Fam, dimanapun kalian berada, sedang ada di atas kasur atau mungkin ada di atas meja lagi kerja. Hey guys, semoga hari kalian baik-baik saja dan menyenangkan. Karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya di Realcast Ramadan bersama 12 Agent of Kindness. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Wah, ini salah satu Agent of Kindness yang ini semuanya dia sikat bro. Nge-host iya, presenting iya, actress juga iya. Terus pastinya selalu positive vibe dan selalu chill. Anaknya tuh chill banget, tahu nggak? Terus kebetulan kita kayak satu PT gitu deh, alias personal trainer. Dan aku mager, dia lagi aktif-aktifnya. Ini dia Kakak Syafira Om. Hai Ki. Hai Kak. Kita dulu pernah battle nyanyi nggak sih? Iya, lip sync battle kan? Ya kan lip sync battle namanya, iya benar. Kak, sebelumnya aku mau nanya nih, sebenarnya Syafira atau Syafira Am? Namaku tuh Syafira doang. Oh. Syafira di akte, di semua di Syafira dokumen. doang? Syafira single name. Tapi di sini tuh kan nggak umum ya single untuk name. Satu nama, iya betul. Kayak nggak bisa, kemana-mana harus dipanjangin last name-nya apa. Apalagi kalau misalnya kayak ada paspor mau ke negara Timur Tengah, harus 3. Ibu saya orang tua saya cuma ngasih 1 gitu. Terus akhirnya ada UMM itu, kayak jadi pertanyaan semua orang, nih sebenarnya panjangan apa sih gitu. Makanya. Nah, dulu kalau misalnya masih ingat ketika kita awal-awal mulai internet segala macam, sign in, bikin login apa ya? Itu kan harus ada 2 kan, nggak bisa dan tidak bisa pengulangan. Nggak boleh. Dulu tuh nggak boleh. Jadi aku kayak mikir gitu, apa ya? Gitu. Seriusan gak sih? Iya. Syafira. Iya betul. Karena dulu kan belajar bahasa Inggris dari yang video-video pakai teks bahasa Inggris. Kan kalau mikir kan kayak gitu kan, UMM. Itu yang aku tulis UMM. Gitu. Best. Luar biasa. Jadi namaku Syafira. Umnya apa ya? Karena tiba-tiba aku nggak tahu. Aku pikir kayak cuma tulis aja. Tiba-tiba muncul di profil Syafira Wow, luar biasa. Itulah namanya. Syafira mikir, anaknya mikir bos. Apa ya gitu? Apa ya? Anaknya kayak gimana ya? Sorry gimana? Gitu. Tapi untungnya nama bokap, nama keduanya last name-nya memang Umar. Jadi masih bisa kayak ya udah aku pendekin. Mepet dikit deh, gitu. mepet jadi dikit. masih relate. Bisa. Jadi karang bebas. Jadi kayak kengasalan itu ternyata berkaitan. Bener. Nggak ngarang-ngarang banget. Awalnya itu. Gitu ya. Omar. Oke. Bisa masuk akhirnya. Terus itu jadi nama stage name. Sebenarnya nama media sosial, karena kan itu buat kebutuhan digital dulu, nggak bisa first name doang atau single name, harus ada last name-nya. Cuma waktu itu sempat ada kebutuhan promo film, entah gimana si perusahaan PH-nya nulis Syafira UMM, akhirnya di poster keluarnya Syafira UMM itu. Akhirnya ya udahlah ya, orang lihat Instagram Syafira ya udahlah terserah deh. Ya udah deh. Selama tetap maksudnya Syafira adalah namaku ya udah, jadi nggak masalah. Ya sudah. Gitu. Jadi kita deklarasikan deh Syafira adalah nama stage-nya. Syafira ini kan mengawali karirnya sebagai VJ. Iya. Right? Betul. Nah, itu apa awalnya yang membuat Kak Syafira ini memilih untuk berkarir di dunia entertainment? Awalnya banget. Sebenarnya akhirnya masuk di industri ini tuh bukan yang direncanakan. Tapi aku diarahkan untuk ngambil pendidikan yang ada hubungannya sama media, sama papaku. Karena pada waktu itu beliau berpikirnya sesederhana gini, kamu kuliah, abis lulus SMA, kuliah, cari jurusan kuliah yang abis itu bisa langsung kepake, bisa langsung kerja. Jadi no excuse, nggak ada kayak nanti mau kerja apa ya, enggak gitu. Jadi bokap cukup rasional pada waktu itu, melihat banyaknya peluang di banyak stasiun televisi baru dan sebagainya. Tapi tujuannya dia adalah hanya bekerja di perusahaannya, bukan jadi presenter, bukan jadi pemain. Enggak sama sekali. Yang di depan layaran tuh justru bukan itu. Enggak, justru beliau berpikir bahwa
stasiun televisi baru, media kayaknya hidup, komunikasi Expanding semakin gitu. berkembang, pasti ini mencetak lapangan pekerjaan nih gitu. Kalau kamu ngambil kuliah yang ada jurusannya ada hubungan dengan komunikasi dan media, insya Allah setelah lulus kuliah cepat kerja. Intinya itu doang. Okay. Tapi terus akhirnya usaha itu pun akhirnya dibarengi dengan ya udah sebelum masuk kuliah yang jenjang pendidikan S1, D3 dan sebagainya, kan ada break tuh Ki dari yang SMA kayak ujian terakhir ke kuliah tuh kan lumayan ada break, ada 4 bulanan gitu. Kuliahnya aku ingat September dari April lulus, udah break, maksudnya udah selesai, Mei itu udah terakhir. UN ya udah selesai. Udah selesai gitu. Ngapain nih 3 bulan gitu, kita tuh nggak dikasih santai sama orang tua aku gitu. Jadi apa, ada tugas apa 3 bulan gitu? Itu course deh, ikut kursus, ngambillah course broadcasting. Spesialnya memang konsentrasinya di TV penyiaran, radio, broadcasting sama public speaking. Karena kayak ya udah sambil kita mikir Vira mau kuliahnya pastiin dulu nih mau komunikasi, tapi jurusan apa kan waktu itu banyak banget ya. Ada public relations, ada komunikasi visual, ada advertising, macem-macem. Akhirnya ya udah deh dikenalin dulu nih sama kita, coba dulu deh dunia radio tuh kayak apa sih supaya dapat gambaran. Akhirnya ngambil short course pada waktu itu. Ternyata aku suka dan aku cepat belajar Ki. Maksudnya kayak gini toh, ada presenter tuh caranya begini, jadi penyiar radio tuh ada tekniknya, gitu. Jadi berproses from scratch. Bener-bener kayak nggak tahu kan namanya anak SMA Ki. Iya, gitu, anak SMA, gabut lagi. Aja, kan dulu. Disuruh nongkrong tapi aku disuruh belajar gitu ya. Sementara tapi ternyata membuahkan hasil. Nggak bagus. Kalau akademis di sekolah tuh dulu kayak biasa banget. Kayak ya udah deh, yang penting gue lulus KKM deh gitu. Nah, makanya papaku bilang, nggak bisa, harus kuliah, abis itu harus kerja. Gitu. Jadi kayak lo mau ngandelin apa nih kalau nilai sekolah lo nggak maksudnya kalau lo nggak sekolah lo nggak bagus, lo mau ikut UMPTN, ini kemungkinan besar nggak gitu. Jadi dia kayak ada kekhawatiran itu. Tapi waktu itu aku ikutin tuh, dulu zamanku masih UMPTN namanya SPMB dan sebagainya, yang tes masuk perguruan tinggi negeri itu loh gitu. Aku tetap ikutin segala macam, nggak keterima memang tentunya gitu ya. Tapi akhirnya ternyata aku menyukai ilmu komunikasi, aku belajar ternyata aku cepet nangkep dan aku bisa ngikutin. Sekarang kuliah jurusan public relations, dari situlah mulai bertemu dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia penyiaran secara terus praktisi. jadinya kayak akhirnya lambat laun ke bawah. Waktu course itu aku lulus sebagai salah satu lulusan terbaik. Oh iya Kak? Iya, jadi kayak wow, gitu ternyata aku menemukan potensiku sambil berjalan. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya? Aku nggak pernah kayak, apa yang jadi presenter? Enggak, nah justru mentor-mentorku di kelas lah. Fir ikut ini yuk, Fir ikut ini, Fir. Dan kebetulan tempat course aku dulu itu satu gedung sama kantor MTV. Jadi kantor MTV dulu di lantai dasar, dulu di daerah Pancoran, aku di lantai 4 lesnya. Tes yuk gitu, kayaknya ada ini nih open cast buat VJ, coba VJ gitu kayak, nggak mungkin lah Mbak, orang aku juga kayak kuyu-kuyu belum kuliah gitu loh. Iya, tapi kayak masih pakai celana jeans yang ya Allah gitu. Dan pasti deg-degan kan karena dulu tuh MTV, VJ tuh kayak yang something yang big gitu ya nggak sih? Gitu. Kayak semua orang tuh anak muda kiblatnya MTV ya. Ada Daniel, ada Cathy, ada Riana, rame-rame. Ya udahlah gitu karena aku kayak nurut banget sama si mentorku. Ya udah pokoknya lo datang ke sini, kita turun ke bawah, kita tes. Udahlah, bismillah. Ternyata dipanggil lagi. Dipanggil kedua, tes cam ya. Kali ini lo rada niat ya, dandan gitu. Karena waktu dari kuliah kan. Iya bener, jadi langsung turun aja. Gitu ya. Dandan gitu kan. Dandan, kayaknya ditelepon lagi, Fir kayaknya lo lolos dia masuk karantina. Serius gitu kayak, iya gitu. Mulailah dari situ, akhirnya pelan-pelan kesempatannya kebuka dan aku memutuskan untuk tidak berhenti. Maksudnya walaupun waktu itu nggak menang VJ-nya, tapi aku memutuskan untuk tetap lanjutin lagi untuk ternyata aku suka nih menjalankan profesi atau mau nyoba jadi presenter dan sebagainya gitu. Karena yang legit kayak, gitu. Iya, ternyata aku suka, aku enjoy. Itu selama karir dari 2006 nih ya, let's say awal mulai kan 2006. Sekarang 2022. Nah, coba Food Fam hitung. Berapa? Aku nggak bisa matematika. Coba berapa hitung? Pokoknya berapa tahun ini? Belasan. Udah belas. Iya, lama banget. Iya, udah belasan. Itu ada nggak yang paling lowest point in your life?
Kalau dalam bekerja ada. Waktu itu kayak akhirnya setelah berproses, aku tuh dapat satu kesempatan untuk bekerja sama jadi reporter. Oh demi? Jadi Ke lapangan gitu? Saya melaporkan di belakang sini jalan tol Cipali penuh gitu. Reporter, waktu itu nama programnya Showbiz on Location. Showbiz on Location, berarti it's all about? Jadi tentang industri show business, oke. Dan menariknya nggak cuma di dalam negeri aja, nggak cuma Indonesia aja, tapi juga internasional. Oh my god, jalan-jalan dong! Iya, dari program itu sebagai reporter, aku menggantikan host utamanya yang dulu Mas Alvin Adam, presenter, dia udah 9 tahun membawakan program itu. Dia bilang aku mau regenerasi. Aku mau mencari presenter baru untuk showbiz news, showbiz unlock, tapi akan aku mentorin, kata dia gitu. Aku kayak banyak banget, waktu itu ada beberapa yang dikasih. Aku waktu itu nggak terlalu percaya diri gitu, karena menurutku di Metro TV juga yang kayaknya image-nya berbeda banget sama aku gitu loh. Terus akhirnya ternyata alhamdulillah justru Mas Alvin melihat karena aku kayak berbeda dibandingkan mungkin yang kandidat lainnya gitu ya. Coba deh gitu, kita bikin di twist aja sekalian aja beda, kita ganti aja format aja di Showbiz Unlock. Viranya keliling ke lokasi syuting, ke lokasi apapun itu sampai ke luar negeri. Akhirnya kayak itu ketika program itu aku bawakan sampai kurang lebih 2 tahun dan keputusan station pada waktu itu mendrop program karena sudah 10 tahun lebih berjalan. Itu tuh lumayan patah hati aku. Karena lagi kayak baru nemuin seru nih gitu. Yes, karena aku ngerasa ketemu dengan banyak sekali orang dari industri hiburan, bukan hanya itu saja, tapi kayak bukan dari Indonesia aja, tapi aku dapat perspektif luas sekali gitu loh, gitu. Ketemu sama orang-orang yang kayaknya dulu cuma dilihat di TV atau di majalah atau di mana, sekarang tuh bener-bener yang kayak bisa langsung face to face gitu kayak gitu. Struck bisa datang ke festival film internasional gitu-gitu loh, gitu kayak Siapa yang dari 2 tahun itu yang bener-bener paling oh my god akhirnya interview dia atau nggak ketemu beliau? Jackie Chan. Demi? Iya. Gue iri sih. Di Jackie Chan, man. AIFA waktu itu acara di Kuching di Malaysia. Terus salah satunya Jackie Chan. Maksud aku kayak itu kalau nggak karena aku bekerja, mungkin aku nggak punya kesempatan itu kan. Walaupun kita kayak dia round table dia duduk makan gitu, aku mau deket tadi kayak gitu. Oh my god, Jackie Chan, legend sih. Iya kan, maksudnya udah legendaris tapi kan tetap aja gitu. Maksudnya kayak itu kesempatan life changing juga berarti dong. Iya, maksudnya kayak nggak dialami sama semua orang. Betul, kan, iya. Jadi ketika tim produksi memutuskan untuk Fir, kita punya berita, kita program kita nggak meneruskan program ini. Nah, itu gimana tuh? Sih gitu. Langsung Bombay. Iya, jadi pas udah dikasih tahu lewat telepon sebelum kita bye-bye secara langsung farewell, aku nangis sih gitu. Aku nangis kayak sedih banget ya gitu. Itu pekerjaan yang udah aku lakukan hampir setiap hari selama 2 tahun. Setiap hari pagi, siang, sore, malam. Iya namanya reporter kan gitu. Pasti keliling dan waktu itu kayak aku lagi ngerasa adrenalinku lagi tinggi-tingginya. Kayak liputan dari sini pindah ke sini, besok berangkat. Lagi semangat pokoknya deh ya. Dan aku suka banget. Iya. Ternyata harus dicopot begitu gitu kayak wah gitu itu sakit. Terus how do you recover from that? Kayak balik lagi, untungnya aku didukung sama support system yang cukup suportif waktu itu, cukup positif. Keluarga kah atau tim manajemen yang pasti? Ya keluarga udah pasti karena mereka orang pertama yang aku kasih tahu kan. Tapi kan ada langkah berikutnya nih dari tim manajemen kayak kita ngapain ya gitu. Tapi terus akhirnya mereka bilang, Fir, ada salah satu sahabatku terus bilang gini, kalau lo sampai di titik ini, bukannya nggak mungkin lo akan ada di titik berikutnya. So, aku berpikir waktu itu, iya ya, kalau aku terus-terusan susah move on dari pekerjaan itu, aku nggak akan punya kesempatan untuk belajar lebih jauh lagi. Ternyata bener, aku bener-bener bersyukur sekali karena itu jadi another milestone. Ya. Tapi sebelumnya, aku mau kasih games. Oh baik. Kita main-main ya. Oke. Nah, jadi challenge-nya adalah aku akan memberikan satu kata
Dan Kak Safira harus membuat sebuah berita secara spontan. Uhuy. Wow, Yuki lucu ya. Shout out buat komen. Oke, kita lanjut. Berdasarkan kata yang aku berikan. Oke. Jadi, kata yang pertama ini ada macam-macam ya. Kita pakai... Enggak dong. Jangan dong. Susah tuh kayaknya. Kita kasih ini aja, kurma. Oke, silakan. Kamera yang sebelah sana. Real Food Fam dalam menyemaraki bulan suci Ramadan seperti tahun-tahun yang sudah berlalu beberapa tahun sebelumnya, pasar kurma di kawasan Jakarta Pusat kembali ramai dikunjungi oleh mereka para masyarakat yang ingin berbuka puasa, tentunya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu menggunakan buah khas dari Timur Tengah, yaitu kurma. Bermacam-macam harga ditawarkan, mulai dari harga 20.000 per kilogram sampai dengan ratusan ribu rupiah. Nah, pilihannya pun bermacam-macam, mulai dari Tunisia, mulai dari Palestina, sampai dengan kurma yang didatangkan dari Amerika Serikat. Nah, masyarakat seperti apa sih antusiasmenya menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini, dan seperti apa nih ya situasi pasar di kawasan Jakarta Pusat dalam khususnya para pedagang yang menjajahkan kurma? Kita lihat liputannya berikut ini. Anjir, ngarang gue 20.000 per kilogram. Nah, ada nggak ya? Mungkin ada. Mungkin ada. Masalahnya ibu paham banget tentang kurma. Enggak, masalah ibu paham banget tentang kurma ya. Ada kurma Palestina, sampai dari Amerika juga ada, guys. Ada kan? Mantap. Kurma di Amerika gimana? Kurma. Kurma yang gede banget itu. Oh, itu dari Amerika? Iya, yang mejol itu dari kurma Amerika. Oh gitu. Jangan-jangan ibu penjual ya? Apa Saya kayaknya? punya kebun kurma. Oh gitu. Ya? Ada ruko di Tanah Abang ya? Nggak ada. Beneran, dari Amerika, gede banget. Oh gitu. Oke, di Texas. Dari Texas. Wow, cowboy. Oke, kita ke kata selanjutnya. Lagi dong. Astagfirullah, ya masa news anchor masih cuma segitu doang. Dari 2006, bro. Gila. Kita kerjain aja. Ini ada kurmanya. Nah, ini kalau ini kurma apa nih? Lokal. Oke, kita next. Katanya adalah ibu-ibu. Wow, baik. Real Food Fam. Perayaan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini tidak lepas dari situasi yang ada di pasar. Nah, mungkin pada saat ini ibu-ibu mengalami berbagai macam kegelisahan. Salah satunya adalah dalam menyikapi harga minyak goreng yang melambung tinggi. Nah, sebentar lagi rekan saya Yuki akan mengabarkan langsung dari Pasar Majestic Jakarta Selatan. Silakan Yuki. Halo, tes cek. Udah nyambung belum sih? Udah nih. Ya, Yuki silakan Yuki. Gak ada suara gue. Yuki, Yuki bisa mendengar saya? Yuki? Apa? Oke. Yuki udah siap? Yuki, silakan dilaporkan apa yang terjadi saat ini di Pasar Majestic Jakarta Selatan. Seperti apa antusiasme para ibu-ibu yang ingin berbelanja kebutuhan pokok seperti harga minyak goreng saat ini, seperti apa Yuki? Sepertinya terjadi gangguan teknis dari Yuki saat ini. Udah connect kita. Ya, okay. Kita masih nunggu sambungan bersama dengan Yuki. Kagak ada suara. Ya udah gue lanjutin aja ya. Ya udah. Ya, halo semuanya. Ya, selamat pagi ya menjelang siang. Ini saya sedang berada di Pasar Festival yang sudah dipermak abis ya. Di sini kebetulan nggak punya ibu-ibu. Di sini ada anak-anak milenial. Ya, sekian dan terima kasih. Dadah. Kagak ada suara, gue gak denger apa-apa nih. Baik, terima kasih Yuki. Mungkin Yuki kurang mendengar apa yang tadi saya sampaikan. Kalau tadi saya menyampaikan Yuki sedang berada di Pasar Majestic, ternyata sudah ada di Pasar Festival. Sungguh cepat sekali pergerakan reporter saya itu ya. Cepet banget ya, dari Pasar Majestic ke Pasar Festival. Naik motor. Iya, bener-bener. Sama sih Jakarta Selatan juga ya sih Ki. Sama sih. Nah, tapi sebenarnya yang tadi aku praktikin itu kan kalau misalnya ada apa? Ada teknis. Nah, itu kalau ada teknis gimana tuh? Ada lagi kok di nyambungin YouTube, gitu. aku lagi on air, aku pikir lagi trial, aku pikir masih latihan, ternyata udah on air. Aku demi apa? Beneran? Iya itu. Aku kayak masih bener-bener
rambut yang kayak ada di YouTube. Sempet thanksin nggak? Apa? Nah, latihan dulu udah gitu ada floor director kan lagi dia. Iya, Lagi liputan tuh, lagi liputan. Gak apa-apa, yuk Kak, yuk mulai yuk Kak. Belum gitu. Jadi kayak ya udah mulai aja. Lagi latihan, tapi untungnya yang aku latihan informasinya nggak jauh beda sama yang aku. Cuma ya gini, gimana? Hah? Gitu. Dan anehnya dinaikin di YouTube. Demi apa dinaikin? Oh my god, thanksin gak sih? Jadi sebenarnya bukan aku doang yang salah, Iya, tapi bagian digital media kenapa tuh harus bagian? di-post? Nah, itu tuh kenapa nggak di-cut? Tuh dia. Iya Ya bener. udah, gitu. Ada? Iya bener. Mau lagi atau kita udahan? Terserah Ibu Yuki. Jadi gitu. Udahan kali ya? Iya, kan tadi udah kita bekerja tadi sama. Tadi kita udah kan? TikTok, bener. Karena sekarang aku mau nanya-nanya lagi. Oh, baik. Masih penasaran dengan hidupnya Syafira? Enggak gitu ya. Syafira, Nah, kalau kita kan tadi udah bilang kerjaan Kak Syafira itu berkaitan sama orang banyak. Ya. Jadi semuanya tuh jadi satu kesatuan gitu. Kira-kira nih kalau, nggak kira-kira sih, menurut Kak Syafira, dalam lingkungan kerja yang dengan involve dengan orang yang banyak, kira-kira kebaikan apa sih sebenarnya yang harus kita deliver atau yang kita punya kalau versinya Syafira? Kalau sepanjang apa yang aku jalanin dan berdasarkan pengalaman, kebaikan apa yang bisa di-share sama tim gitu ya, khususnya adalah kayak kooperatif gitu loh. Kooperatif dengan cara macam-macam gitu. Kooperatif tuh bentuknya tepat waktu nomor satu. Terus juga bisa diajak kerja sama dalam artian mau menerima kritikan, mau dia misalnya kayak ada kebutuhan untuk brainstorming, kayak juga mau meluangkan waktu, berpikiran punya pikiran terbuka, punya hati yang terbuka juga, terus juga harus kayak menguasai setiap message yang mau disampaikan, terus juga pengertian sama satu sama yang lain kayak gitu. Karena aku kayak ngerasa selama ini sering banget jalan sama reporter, sama kameramen juga gitu. Aku ngerasa kita tuh tim loh gitu. Kalau misalnya nggak ada pengertian dari satu pihak ke yang lain, ini nggak akan jalan. Sementara kita semua punya kebutuhan. Kayak temen kameramen atau VJ punya kebutuhan pribadi, punya kebutuhan akan potensi dirinya dia sebagai profesi gitu. Terus juga teman reporter juga begitu, ingin menampilkan yang terbaik, ingin bekerja sebaik-baiknya, begitu juga presenter gitu. Nah kalau itu tidak bersinergi menurutku pincang ya jadinya. Iya gitu. Nah kebaikan apa ya? Salah satunya itu bisa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi yang baik, sopan santun, tepat waktu, kayak berarti pribadinya ya sebenarnya sangat berhubungan dengan keseharian gitu, kepribadian kita gitu, tidak kasar, minta tolong, kalau salah minta maaf, dan menghargai orang lain yang karena kita nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Nah, Kak Syafira kan di Instagram juga cukup aktif nih ya, bikin konten ya. Karena kayaknya sekarang semua orang bikin konten. Iya, kayaknya. Karena mungkin lebih gampang untuk menyuarakan apa yang ada di pikiran kali ya. Betul, dan aku ngerasa banyak hal yang kayak misalnya gini, aku punya prinsip dan juga pemikiran sendiri gitu tentang satu hal atau dua atau berbagai macam hal. Ketika aku bekerja mewakili media, kan aku nggak bisa mewakili opiniku pribadi gitu. Tapi menggunakan platform media sosial, which is kita semua adalah orang-orang media dengan media sosial yang kita punya gitu, kita bisa menyuarakan apa yang sebetulnya kita concern. Kayak misalnya campaign, maksudnya keresahan. Nggak melulu, aku nggak bilang harus komplain, harus marah-marah, enggak. Tapi banyak loh hal-hal baik yang bisa kita upayakan diwujudkan menggunakan media sosial. Kayak misalnya tadi sempat mention campaign nih, katanya ada campaign cantik itu beragam. Cantik itu apa? Cantik itu beragam. Jadi cantik itu beragam tuh kayak sebuah campaign yang aku dan beberapa teman-teman buat. Oh, ramean. Ada perempuan-perempuan kayak 7 atau 8 orang gitu. Kami tuh punya concern terhadap standar kecantikan awalnya, terhadap standar kecantikan di Indonesia. Yang menarik ini, seru nih. Yang selama ini tuh kayak banyak sekali perempuan-perempuan yang harus
terbentur kesempatannya atau bisa lebih sukses mengembangkan potensi dan sebagainya hanya karena standar-standar kecantikan yang bias, yang tidak tertulis, yang bukan merupakan persyaratan. Yang kalau tertulis ya udah, kalau emang tapi kan nggak ada. Iya, gitu. tapi somehow di society itu di accept gitu ya. Iya, jadi kayak SKI itu menurut gue males banget. Iya kan, iya, gitu. SKI, standar kecantikan Indonesia. Betul. Bahkan ternyata bukan aku aja loh yang dari dunia media atau penyiaran atau hiburan pada umumnya gitu. Tapi teman-teman dari Cantik Itu Beragam itu mewakili berbagai macam profesi. Ada yang seorang notaris perempuan, dia pun juga mengalami stereotyping standar tertentu. Bahkan maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada hubungannya sama beauty standar harusnya, tapi itu pun dilakukan. Itu padahal pun notariat terjadi. ya? Nggak ada hubungannya ya kan? Iya. Gitu. Kayak gitu. Jadi lewat pemikiran kami sama-sama, yuk kita bikin yuk bahwa enggak loh, cantiknya Yuki, cantiknya siapapun gitu yang lagi nonton gitu itu beda, dan cantik itu kayak udah udah underrated gitu, maksudnya cantik it's udah otomatis perempuan itu udah tampilannya cantik gitu loh. Tapi di dalam cantik itu beragam. Cantik itu berkarakter, cantik itu hati, cantik itu attitude, cantik itu manner, cantik itu kebersihan, cantik itu tentang way of life, cantik itu tentang keyakinan, cantik itu tentang para pegiat sustainability, kayak gitu-gitu loh. Itu juga cantik. Tapi kadang-kadang orang tuh banyak tidak melihat itu hanya standar, oh kamu cantik banget. Cantik tuh di fisik. Mohon maaf, kebanyakan. Cantik itu udah kayak biasa banget. Ngomongin perempuan cantik udah kayak ngomongin tentang hujan itu air ya gitu. Udah otomatis hujan itu air. Udah pasangannya kayak gitu, kayak karena cantik matahari tuh itu panas fisik, otomatis. Matahari itu panas. Bener. Gitu. Jadi kayak basi kalau ngomongin tentang cantik. Jadi cantik itu gitu. Sekarang kan lagi bulan Ramadan nih ya. Nah, momen yang paling disuka sama Kak Safira selain bukan heboh ya, kayak semangat banget untuk campaign Cantik Itu Beragam, kira-kira dari bulan suci ini apa yang paling disuka? Tahun ini jadi spesial lagi, walaupun setiap tahun spesial, cuma maksudnya tahun ini lebih spesial lagi karena 2 tahun kita di pandemi kan. Bener. Kayak semua itu serba terbatas, ya nggak sih? Maksudnya kayak yang ibadah rutin, tarawih segala macam semua dilakukan di rumah. Mudik nggak bisa, mau silaturahmi deg-degan gitu. Nah tahun ini kayak hal-hal yang essential dulu sebelum pandemi itu bisa dibawa kembali. Kayak excited untuk mendekorasi rumah karena bakalan ada tamu. Iya benar, open house. Untuk akan ada open house insya Allah. Terus juga yang pasti ibadah rutinnya. Terus juga bikin kue lagi di rumah. Jadi gitu. Vibe-nya lebih muncul kan? Lagi ya. Pasti. Terus udah gitu kayak beli baju baru. Maksudnya kayak lagi. Itu kan kebiasaan lama. Ya mungkin sekarang ada istilah upcycle ya, pakai baju lama dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang bikin kita excited. Menurutku it's okay untuk di-embrace asal nggak berlebihan. Oke. Nah tapi untuk campaign Cantik Itu Beragam ada apa di bulan Ramadan ini? Sebenarnya kalau itu campaign yang akan dilanjutkan terus-terusan, nggak ada momen spesial. Ramadan segala macam. Atau mungkin kayak setiap tahun mungkin yang setiap bulannya kami selalu punya tema. Kayak misalnya kan ini juga bertepatan sama Hari Kartini juga. Jadi kayak ngangkat tentang si tokoh-tokoh perempuan dari Indonesia yang mungkin selama ini nggak banyak orang tahu kayak gitu-gitu. Atau dari profesi-profesi yang ada ya profesi kayak gini, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Thank you so much Kak Safira, udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Ada apa ke depannya, project apa nih? Atau vision apa yang lain? Wow, baik. Aku project apa? Pengennya sih terus-terusan melakukan banyak hal yang bisa berdampak buat banyak orang. Ayo dong. Buat para perempuan. Kayak sekarang aku lagi develop YouTube channel namanya To Be Honest. To Be Honest, TBH. Yes, TBH. Bukan TBL. Bukan, takut banget loh. TBH. To Be Honest apa tuh, tentang apa? Jadi curhat? Jadi tentang cerita-cerita vulnerability dari setiap orang. Sama ini kan kita kayak tak ngelihat sosok sukses seseorang tuh kayak pas udah suksesnya. Benar. Yuki, kamu tuh keren banget sih. Thank you. Kamu talented banget. Ceria dan sebagainya. Tapi kan orang nggak pernah ada yang tahu perjalanannya Yuki. Pokoknya kayak ada. Tapi yang aku hadirkan di konten YouTube memang orang-orang yang low profile.
low profile person, jadi bukan yang high profile, bukan public figure dan sebagainya, tapi justru orang-orang yang punya cerita keseharian yang lo tuh struggling dengan hal itu ya, kayak seorang caretaker, seorang karyawan yang harus ngurusin ibunya yang kena cancer, perjuangannya dia seperti apa, mengenyampingkan mimpi-mimpinya, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang diangkat. Jadi kayak sekarang kayaknya emang the moment of truth, being vulnerable is a new strong. Jadi lewat channel ini kayak semua orang bisa channeling weakest point-nya, lowest point dalam hidupnya, tapi it's okay not to be okay. Gitu. Guys. Semua orang pasti mengalami itu. It's life. Kalau yang udah bagus-bagus, udah ada yang udah keren-keren ya, itu proses. Ada prosesnya guys, jadi nggak melulu semuanya tentang hasil akhir. Itu tuh pasti ada perjalanannya. Ini very interesting sih Kak. Kapan kira-kira? Udah berjalan. Ini sebenarnya udah masuk tahun ketiga. Tapi project YouTube-nya baru dimulai. Jadi sebelumnya aku di podcast. Podcast. Awalnya di podcast, tapi ternyata cerita-cerita podcast ini kayak menarik ya kalau kita ngomongin secara langsung ya. Kayak face to face gitu. Awalnya juga pas pandemi startnya di awal pandemi aku bikin sesuatu itu, ternyata responnya bagus ya, yang ngedengerin orang-orang yang memang relate, dan kayak pengen ngomong langsung deh sama orang-orang itu gitu, kayak pengen dapat energinya juga, pengen di capture lewat video yang bisa ditonton sama orang. Alhamdulillah berjalan dan alhamdulillah banyak yang bantuin. Gitu deh. Itu very nice. Ditunggu berarti ya yang ada bentuk fisiknya. Terima kasih. Alright, kalau begitu thank you so much juga untuk Real Food Fam yang sudah menonton Realcast Ramadan. Pastinya jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya Real Food @fitwithrealfood_id, dan pastinya juga like, comment, subscribe YouTube Real Food Indonesia. Sampai ketemu lagi di Realcast Ramadan bersama 12 Agent of Kindness lainnya. Please, big applause for Shafira. Thank you so much. Udah sharing. Sampai ketemu di Sasana. Sasana kebugaran. Bener lagi. Dimana kita akan komplain bareng-bareng kan. Kayak Coach, boleh udahan nggak? Gitu kan. Thank you, Ki. Shout out. Thank you Kak. Sukses selalu. Thank you sama-sama. Mantap. Sampai ketemu. Dah. Bye, Real Fam.